Pernah nggak sih kalian merasa masuk rumah sebentar nih, lalu tiba-tiba kok ngerasa ngantuk ya? Padahal baru bangun tidur atau kepala mungkin terasa berat saat kerja di dalam rumah. Tetapi begitu keluar rumah sebentar aja, badan langsung kerasa lebih segar lagi. Nah, banyak orang yang mengira penyebabnya adalah cuaca panas, kurang kopi, atau bisa juga karena kurang tidur. Padahal nih teman-teman, bisa jadi masalahnya justru berasal dari rumah itu sendiri. Rumah ternyata juga bisa mengalami sesuatu yang bisa kita sebut sebagai sesak napas. Bukan karena rumahnya hidup loh ya, tetapi karena pertukaran udara di dalamnya sudah tidak berjalan dengan baik. Akibatnya, udara kotor terus berputar di dalam ruangan, sementara udara segar hampir tidak pernah masuk ke dalam rumah. Sehari ini kita akan membahas tanda rumahmu sebenarnya sedang meminta refresh udara ke kamu. Dan di akhir video, aku juga akan membahas solusi sederhana yang bisa langsung kalian praktikkan tanpa renovasi yang mahal. Yuk, langsung aja kita mulai. Kalau kita bicara tentang kesehatan rumah, kebanyakan orang langsung berpikir soal kebersihan lantai. Padahal kualitas udara justru sering jauh lebih penting teman-teman. Menurut berbagai penelitian mengenai kualitas udara di dalam ruangan, konsentrasi polutan di dalam rumah bisa beberapa kali lebih tinggi dibandingkan udara yang ada di luar. Terutama nih, bila ventilasi sangat minim. Setiap kali kita bernafas, kita menghasilkan karbon dioksida atau CO2. Dan ketika rumah tertutup rapat selama berjam-jam, gas ini terus-menerus bertambah sementara oksigen segar tidak dapat masuk. Pada kadar tertentu, peningkatan CO2 memang tidak berbahaya secara langsung teman-teman, tetapi dapat membuat otak bekerja kurang optimal nih. Gejalanya antara lain seperti cepat mengantuk, sulit fokus, mudah lelah hingga sakit kepala ringan. Itulah mengapa banyak orang merasa lebih segar setelah keluar rumah beberapa menit. Bukan karena udara luar lebih dingin, tetapi karena kadar oksigen yang lebih baik dan udara yang tentunya lebih bersih. Sekarang coba deh ingat kembali, kalau pagi memasak ikan atau bawang, apakah sore harinya baunya masih ada? Kalau jawabannya ya, artinya udara di dalam rumah kamu kemungkinan besar tidak bergerak. Rumah yang memiliki ventilasi baik akan mengganti udara lama dengan udara baru secara terus-menerus teman-teman. Nah, sedangkan rumah yang ventilasinya buruk membuat aroma masakan, asap rokok, bau kamar mandi, bahkan bau sampah bertahan berjam-jam nih. Secara arsitektural, bau yang menetap adalah indikator paling sederhana bahwa pergantian udara sedang tidak bekerja sebagaimana mestinya. Kalau kamu sekarang lagi ada di kamar tidur, yuk bangun sebentar dan coba lihat di sudut plafon kamu, atau di belakang lemari, atau mungkin bisa juga di area dekat kamar mandi. Apakah ada titik-titik hitam kecil? Nah, kalau ada, jangan langsung menyalahkan catnya yang jelek ya. Seringkali penyebab utamanya adalah kelembapan udara yang terlalu tinggi teman-teman. Ketika kelembapan berada di atas sekitar 60% dalam waktu yang lama, jamur mulai berkembang biak. Masalahnya, spora jamur bukan hanya merusak dinding tetapi juga dapat mempengaruhi kesehatan penghuni rumahnya loh. Mulai dari alergi, batuk, pilek berkepanjangan sampai gangguan pernapasan pada orang yang sensitif. Jamur di sini sebetulnya adalah alarm alami bahwa rumah kamu membutuhkan ventilasi yang lebih baik. Banyak orang berpikir rumah berdebu karena dekat jalan raya, padahal belum tentu nih. Pada rumah yang sirkulasi udaranya buruk, udara cenderung diam, akibatnya partikel debu tidak ikut terbawa aliran udara keluar. Mereka justru mengendap pada meja, rak TV, dan juga bisa di permukaan furniture teman-teman. Nah, kalau kalian merasa sudah membersihkan meja kemarin tetapi hari ini kok udah penuh debu lagi, bisa jadi masalahnya bukan karena kebersihan nih teman-teman, tetapi juga sistem ventilasinya yang kurang baik. Udara yang bergerak dengan baik akan membantu mengurangi akumulasi partikel di satu titik. Nah, ada hal yang cukup menarik nih teman-teman, yaitu ada istilah yang dikenal dengan sick building syndrome. Ini bukan berarti sebuah bangunannya sakit nih, demam, batuk, pilek, nah bukan ya. Tetapi penghuni bangunan mengalami berbagai keluhan kesehatan yang berkaitan dengan waktu yang dihabiskan di dalam bangunan tersebut. Gejalanya bisa berupa mata perih, hidung gatal, bersin, tenggorokan kering, sakit kepala, cepat lelah, dan sulit berkonsentrasi.
Penyebabnya pun bermacam-macam teman-teman, mulai dari sirkulasi udara yang buruk, penumpukan debu, hingga VOC atau zat kimia yang dilepaskan dari cat, furniture, karpet, hingga cairan pembersih. Semakin lama polutan ini terjebak di dalam rumah, maka semakin besar pula peluang penghuni merasakan dampaknya. Nah, langsung aja kita ke solusi pertama nih yang sangat sederhana tapi kadang-kadang kita lupa. Namanya cross ventilation atau ventilasi silang. Kesalahan paling umum adalah hanya membuka satu jendela saja, padahal udara membutuhkan dua hal, yaitu jalur masuk dan jalur untuk keluar. Kalau hanya ada satu pintu masuk nih tanpa ada pintu keluar, udara tidak akan mengalir secara maksimal teman-teman. Idealnya, buka dua bukaan yang saling berhadapan atau minimal diagonal. Biarkan udara melintas melewati seluruh ruangan. Lakukan ini sekitar 15 hingga 30 menit di setiap hari atau pada pagi hari. Cara sederhana ini sudah mampu untuk membantu membuang karbon dioksida, kelembapan berlebih, serta berbagai polutan yang terkumpul semalaman di dalam rumah kamu. Selain ventilasi, tanaman juga bisa membantu meningkatkan kualitas lingkungan di dalam rumah. Nah, ada beberapa tanaman nih yang cukup populer, antara lain ada snake plant atau lidah mertua. Tanaman ini terkenal tahan banting dan sering dipilih untuk kamar tidur teman-teman. Yang kedua ada peace lily. Selain tampilannya yang cantik, tanaman ini juga sering dikaitkan dengan kemampuannya membantu mengurangi beberapa polutan udara dalam kondisi tertentu. Lalu yang terakhir yaitu ada aloe vera. Nah, selain dikenal sebagai tanaman obat, aloe vera juga banyak digunakan sebagai tanaman indoor. Kalau kita pikirkan rumah itu seperti manusia teman-teman. Jadi ia membutuhkan untuk bernapas, semakin baik pertukaran udaranya, maka semakin sehat pula penghuninya. Arsitektur bukan hanya soal bangunan yang indah, tetapi bagaimana bangunan mampu menjaga kualitas orang yang hidup di dalamnya. Karena rumah yang sehat bukanlah rumah yang benar-benar tertutup rapat, melainkan rumah yang mampu berdialog dengan alam, mampu mengeluarkan udara segar dan membuang udara yang sudah tidak sehat. Jadi, mulai besok pagi, bangun tidur, coba buka seluruh jendela rumah selama beberapa menit, dan mungkin perubahan kecil itu akan membuat tubuh kalian merasa jauh lebih baik di pagi hari. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan pembahasan arsitektur yang bukan hanya membuat rumah lebih cantik, tetapi juga lebih sehat untuk ditinggali. Aku Dennis Vergiawan dan sampai jumpa di video berikutnya ya. Tetap semangat belajar karena arsitektur bukan hanya membangun ruang, tetapi juga untuk membangun kualitas hidup. Salam belajar arsitektur.